Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam mata kuliah Ilmu Kalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai pokok-pokok pemikiran kalam salaf Ibnu Taimiyah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rahmawati. Yang kedua, Muhammad Fajrul Falah. 3, Muhammad Khairul Tamam. 4, Dwi Fitriani. Sebelum masuk ke materi, kita tepuk semangat online dulu ya. Buat teman-teman yang masih rebahan, masih makan, kita ikutin tepuk semangat lewat online dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, materi yang pertama mengenai pengertian salaf. Pengertian salaf akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Khairul Tamam, dan juga sekaligus menjadi moderator. Pengertian salaf. Arti salaf menurut bahasa yaitu salafah yaslufu salfan, yang artinya madli, telah berlalu. Dari arti tersebut kita dapati kalimat al-qaum as-salaf, yaitu orang-orang yang terdahulu. Salafur rojuli artinya bapak moyangnya, bentuk jamaknya aslaaf dan sulaat. Kata salaf berasal dari bahasa Arab, secara harfiah berarti yang terdahulu atau yang lampau. Dan pada umumnya, term salaf terutama dalam teologi ilmu kalam biasanya diperhadapkan dengan khalaf, yang bermakna harfiah yang belakangan. Dalam konteks tradisi ilmu kalam atau teologi Islam, salaf dan halaf dipergunakan dalam kaitannya dengan kategorisasi atas ahlus sunnah, atau yang biasa pula dipendekkan menjadi sunni, sehingga dalam tradisi intelektual ilmu kalam atau teologi Islam dikenal adanya dua kategori ahlu as-sunnah, yaitu ahlu as-sunnah salafiyah atau yang disebut kaum salafiyah, dan ahlu as-sunnah halafiyah. Lebih jauh dijelaskan oleh Tolha Hasan, yang disebut salaf adalah generasi awal mulai dari para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan halaf adalah generasi yang datang kemudian setelah itu. Jika ahlu as-sunnah salafiyah secara formal berakar pada para ulama Hanabiyah pada abad keempat Hijriah, dan kemudian dihidupkan kembali dan diformulasikan ajarannya secara lebih sistematis oleh Ibnu Taimiyah di abad ke-7 Hijriah. Menurut istilah atau secara terminologi, kata salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam, yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun atau generasi atau masa pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibrahim Mazkur, bahwa kelompok salaf atau salafiyun atau yang biasa disebut dengan salaf as-solih adalah mereka yang berpegang teguh kepada hadis. Secara metodologis, lebih mengutamakan keberadaan riwayah daripada diroyah, dan lebih mengutamakan wahyu daripada akal. Mereka mengklaim dirinya sebagai ahlu as-sunnah wa al-jamaah, golongan penegak sunnah dan mayoritas sebagai mayoritas umat. Karena paham akidah mereka dianggap, setidaknya menurut klaim mereka sendiri, orisinil dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diterima oleh umat Islam generasi pertama atau generasi sahabat. Menurut Al-Qolshani, salafus solih adalah generasi pertama dari umat yang pemahaman ilmunya sangat dalam, yang mengikuti petunjuk Nabi SAW dan menjaga sunnahnya. Oke, yang selanjutnya ada metode kalam kaum salafi atau ahli sunnah salafiyah. Reaksi relatif keras terhadap metode agamis rasional yang dipergunakan oleh para pemikir Mu'tazilah datang dari para tokoh ahli sunnah salafiyah, pengikut aliran salafi dalam bidang akidah Islam.
kaum Salafi atau ahli sunnah Salafiyah menghendaki agar pengkajian akidah Islam kembali kepada prinsip-prinsip yang dibangun dan dipegang oleh para sahabat dan generasi tabi'in, yakni mengambil prinsip-prinsip akidah Islam dan dalil-dalil yang mendasarinya dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, serta melarang ulama mempertanyakan dalil-dalil nakli itu. Ibnu Taimiyah, tokoh penting Salafi yang merumuskan metode berpikir kelompok ini, termasuk juga metode dalam bidang akidahnya, melakukan pengklasifikasian ulama dalam hal memahami akidah Islam ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, para filosof. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran datang dengan metode instruksional dan premis-premis yang dapat diterima masyarakat. Mereka menegaskan bahwa diri mereka adalah kelompok pakar di bidang argumentasi dan keyakinan, sedang metode akidah adalah argumentasi dan keyakinan. Yang kedua, para pakar ilmu kalam yakni Mu'tazilah yang menggunakan metode berpikir rasional atau agamis. Para pakar ilmu kalam yaitu Mu'tazilah, mereka mengemukakan berbagai kesimpulan yang rasional sebelum mengadakan penalaran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mereka berpegang pada 2 argumentasi, tetapi mendahulukan rasional daripada Al-Quran. Mereka mentakwilkan sesuai dengan tuntutan akal sekalipun mereka tidak keluar dari akidah Al-Quran. Yang ketiga, ulama yang mengandalkan penalaran terhadap akidah yang terdapat di dalam Al-Quran untuk diimani dan dalil-dalil yang terkandung di dalamnya untuk digunakan. Dalil-dalil itu digunakan bukan karena merupakan dalil yang memberikan petunjuk dan bimbingan yang mengarahkan akal untuk berbagai premis di sekitarnya, melainkan karena merupakan sejumlah ayat formatif yang isinya wajib diimani tanpa menjadikannya sebagai premis bagi istinbat akli. Ibnu Taimiyah meletakkan Maturidiyah pada kategori ini karena Maturidiyah mempergunakan akal untuk memahami akidah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir ada kelompok yang beriman kepada Al-Quran, baik akidah maupun dalilnya, tetapi mempergunakan dalil rasional di samping dalil Al-Quran itu. Ibnu Taimiyah memasukkan Asy'ariyah ke dalam kategori ini. Setelah pembagian ini, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa metode salaf bukanlah salah satu dari 4 kategori di atas, karena akidah dan dalilnya dapat diambil dari nas. Metode berpikir kaum salaf yang demikian itu biasanya disebut dengan istilah teknis sebagai metode tekstual. Selanjutnya, saya bacakan riwayat singkat Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Masin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Khodar bin Muhammad bin Al-Khodar bin Ali bin Abdillah. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Khodar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taimah. Sekembalinya dari haji, ia mendapati istrinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibnu Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu. Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, wara, dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang pemberani. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis mufasir atau ahli tafsir Al-Quran berdasarkan hadis, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Ibnu Taimiyah terkenal sangat cerdas sehingga pada usia 17 tahun, ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Para ulama merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati terhadap kedudukannya di istana gubernur Damaskus.
telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai landasan untuk menyerangnya. Dikatakan oleh lawan-lawannya bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai klinik antropomorfisme, sehingga pada awal tahun 1306 Masehi, Ibnu Taimiyah dipanggil ke Kairo kemudian dipenjara. Sekian. Poin-poin penting pemikiran kalam Ibnu Taimiyah. Manhaj salaf yang diyakini sebagai manhaj yang benar oleh Ibnu Taimiyah telah membawanya pada suatu pendirian kalam yang mempunyai ciri khas tersendiri di tengah-tengah mazhab yang kalam yang lain. Sesekali terdapat kesamaan pendirian di antara mereka dan sesekali terdapat juga perbedaan yang jauh. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pemikiran kalam Ibnu Taimiyah, agar bisa ditentukan posisi pemikiran kalamnya di antara berbagai mazhab kalam lainnya, berikut ini dipaparkan beberapa contoh pemikirannya mengenai persoalan-persoalan kalam. Yang pertama yaitu sifat-sifat Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada sifat-sifatnya, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW, dan tanpa takrif mengubah lafal atau makna nama dan sifat, tanpa ta'til menghilangkan atau meniadakan sifat-sifat Allah, tanpa takyib menerangkan bentuk atau keadaan sifat itu, dan tamtil penyerupaan dengan makhluknya. Dan pengetahuan yang benar mengenai makna dan hakikatnya diserahkan kepada Allah semata, karena Allah yang menyifati dan menamai dirinya sendiri dalam kitab atau melalui lisan Rasulnya. Ibnu Taimiyah tidak mempersoalkan masalah sifat Allah ini dalam persinggungannya dengan masalah zat Allah sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Baginya zat Allah itu lebih besar daripada apa yang terjangkau oleh pikiran manusia. Akal dan pikiran tidak akan mampu menemukan hakikat zat Allah. Karena itu kita dilarang memikirkan zat Allah untuk menjauhkan kita dari hal yang akal tidak mungkin melakukannya. Karena itu Ibnu Taimiyah tidak mempersoalkan hubungan antara sifat Allah dengan zat Allah, sebagaimana perdebatan yang terjadi antara kaum Asy'ariyah dan kaum Mu'tazilah. Maka dalam masalah ayat-ayat antropomorfisme atau yang bisa disebut keserupaan sifat-sifat ketuhanan dengan sifat-sifat kemanusiaan, Ibnu Taimiyah lebih dekat dengan kalangan Asy'ariyah. Mereka kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat-sifat antropomorfistik, tetapi sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan yang dipunyai oleh manusia dan tidak boleh ditafsirkan. Kedua, kehendak Allah dan kebebasan manusia. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat yang tampak bertentangan. Satu sisi Ibnu Taimiyah mengaku bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba manusia, dan jika Allah menghendaki sesuatu maka jadilah sesuatu itu, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Karena sesungguhnya Allah merupakan pencipta sesuatu dari perbuatan-perbuatan hamba dan selainnya, dan sesungguhnya apa yang dikehendaki akan terjadi, dan apa-apa yang dia tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Namun di sisi lain ia juga berpendapat bahwa hamba adalah pelaku yang sebenarnya. Ia menyatakan dan hamba adalah pelaku yang sejati. Ia menyatakan juga, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang sedang terjadi, dan mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Jika itu terjadi, maka Allah mengetahui bagaimana kejadiannya, termasuk dalam pengertian apa-apa yang terjadi ini adalah perbuatan hamba dan selainnya. Allah telah menentukan ukuran-ukuran, ketentuan-ketentuan para makhluk sebelum Ia menciptakan mereka. Allah menentukan ajal mereka dan Allah menetapkan semuanya itu. Allah menetapkan kebahagiaan dan kesengsaraan mereka ketika mereka kembali kepada Allah. Mengimani ciptaan Allah, ada segala sesuatu, ketentuannya atas segala sesuatu, dan kehendaknya atas segala yang sudah terjadi, ketentuannya ada segala sesuatu, dan ketetapannya pada mereka ada sebelum terjadi. Ketiga, Al-Quran adalah kalam Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, pendapat ulama salaf sebagaimana yang diriwayatkan Umar ibnu Dinar, Allah itu menciptakan dan selain Dia adalah makhluk, kecuali Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Darinya bermula dan kepadanya kembali. Ibnu Taimiyah memaknai kata minhu bada'a dalam perkataan tersebut sebagai zat yang berbicara atau bisa disebut al-mutakallim bih, yang telah menurunkannya dari sisinya. Sementara kata ilahi ya'udu dimaknainya sebagai diangkatnya Al-Quran pada akhir zaman dari dada manusia dan dari mushaf-mushaf hingga
tidak tersisa satu kalimat pun dari Al-Quran dalam dada manusia dan satu huruf pun dalam mushaf-mushaf. Menurut Ibnu Taimiyah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kalam Allah yang sebenarnya huwa kalam Allahu Qatan, bukan kalam selain Allah. Karenanya tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah hikayat. Kalam Allah atau ibarat terjemah dari kalam Allah, bahkan Al-Quran itu dibaca oleh manusia atau mereka menulisnya dalam mushaf. Maka hal demikian tidak membuat Al-Quran itu bukan lagi sebagai kalam Allah. Karena sesungguhnya perkataan kalam itu disandarkan secara hakikat kepada siapa yang mengatakan pertama kali, bukan kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau perantaranya. Selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyah, Allah berbicara dalam Al-Quran, Taurat, Injil, dan sebagainya dengan masyiah dan kudrahnya. Karenanya maka perkataan alamnya adalah ada bersamaan dengan zatnya, bukan makhluk yang terpisah darinya. Tidak seorang pun dari kalangan salaf berkata bahwa kalam Allah adalah makhluk yang terpisah darinya. Tidak pula berkata bahwa Al-Quran, Taurat, Injil adalah ada secara azali dan selamanya. Dan juga tidak berkata bahwa kalimat-kalimat itu tersendiri yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran, Taurat, Injil adalah secara qadim dan azali, tetapi yang dimaksud dengan kalamnya yang qadim tersebut adalah bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti berbicara ketika berkehendak. Yang keempat itu makna iman. Mengetahui kata iman menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang terdapat pada penamaan sesuatu yang lain. Misalnya nama-nama Allah banyak seperti Asmaul Husna. Nama-nama tersebut semuanya menunjukkan pada zat yang satu. Menurut Ibnu Taimiyah, ulama salaf mendefinisikan iman sebagai perkataan dan perbuatan, yakni perkataan hati dan lisan serta perbuatan hati dan anggota badan. Bagi yang menghendaki adanya keyakinan atau i'tiqad dalam cakupan iman, karena mereka memahami perkataan tersebut tidak mencakup keyakinan, tapi hanya mencakup perkataan zahir. Sedangkan bagi yang menambahnya dengan niat, karena kata perbuatan tidak mencakup niat. Begitu juga perkataan yang hanya mencakup perkataan hati dan lisan, yang termasuk perbuatan hati, misalnya mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, mencintai apa dicintai Allah dan Rasulnya, membenci apa yang beramal ikhlas karena Allah, tawakal dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Atau justru malah udah ngantuk nih? Kita tepuk semangat online bareng-bareng lagi ya. Tepuk semangat. 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 Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai pokok-pokok pemikiran kalam salaf Ibnu Taimiyah. Dan untuk pembahasannya atau untuk sesi tanya jawab, langsung di WhatsApp grup mata kuliah Ilmu Kalam 3 KPIA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.